Bab 131, Marmut 1. Tim Chaosu mengalami hal yang sama seperti yang dialami tim Qixia saat ujian dimulai dan sekitar 70 hingga 80 siswa mengikuti mereka sambil menunggu kesempatan untuk menyerang mereka. Mereka sangat beruntung memiliki Sang Guan Xiao di tim mereka karena ia adalah seorang jenius dan sarjana terbaik di divisi herbalis. Tidak hanya itu, ia juga satu-satunya herbalis di Akademi Saint Laurent yang telah mencapai puncak herbalis tingkat junior. Sang Guan Xiao telah mulai memproduksi beberapa ramuan dasar sejak tahun sebelumnya dan selama ujian, cincin luar angkasanya terisi dengan ramuan yang telah ia buat sebelumnya. Di antara ramuan yang dimilikinya, ada banyak ramuan hipnotis dan ramuan pelan. Meskipun ramuan-ramuan itu biasa saja, ramuan-ramuan itu juga cukup manjur. Sang Guan Xiao harus menghancurkan sekitar 8 botol ramuan itu sebelum mereka berhasil melepaskan diri dari kepungan sekelompok mahasiswa. Sekalipun seorang herbalis tidak memiliki keterampilan bertarung, ramuan yang mereka miliki tetap dapat menyulitkan lawan mereka. Pada saat itu, Sang Guan Xiao adalah inti dari timnya karena ramuan dekan menekan kekuatan rekan satu timnya yang lain. Bahkan Chaosu dan Meng Yiheng tidak akan menemukan kesalahan padanya. Shen Yanxiao bersembunyi di atas pohon tinggi tidak jauh dari kelompok 5 orang itu sambil melihat mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah teman lama. Meskipun begitu, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Saat itu masih siang, jadi dia tidak bisa begitu saja muncul di hadapan mereka. Kalau tidak, dia pasti sudah dilempari batu dan anak panah sebelum sempat mendekati mereka, apalagi mendekat untuk mencuri. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu saat yang tepat karena cahaya bulan akan menjadi perlindungan terbaiknya saat malam tiba. Tim Sang Guan Xiao yang beranggotakan 5 orang melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan tersembunyi. Tujuan mereka jelas. Mereka tidak ingin bertempur dengan siswa lain dalam kondisi seperti ini, jadi mereka hanya punya pilihan untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan mengatur diri mereka sendiri sesegera mungkin. Itu juga akan memberi Sang Guan Xiao waktu untuk membuat penawarnya. Keberuntungan ada di pihak mereka karena mereka hanya bertemu dengan 2 tim yang lebih lemah di sepanjang jalan. Meskipun para siswa yang kurang beruntung itu ingin menyerang tim Chaosu, ramuan pelan yang Sang Guan Xiao lemparkan kepada mereka mencegah tindakan itu. Hari sudah malam ketika Sang Guan Xiao dan timnya akhirnya menemukan sebuah gua yang telah ditinggalkan oleh binatang buas ajaib. Setelah memastikan gua aman dari tim lain dan binatang ajaib, kelompok yang beranggotakan 5 orang itu akhirnya memiliki kesempatan untuk bersantai setelah perjalanan seharian. Mereka makan sedikit lalu duduk di dekat api unggun untuk menghangatkan diri. Hari sudah mulai malam, dan sebaiknya kita istirahat lebih awal. Li Xiang, kau yang akan bertugas jaga malam. Chaosu menatap api unggun sambil berbicara kepada murid divisi magus yang duduk di sampingnya tanpa ada tanda-tanda kehadiran. Sang magus tampak tidak senang dengan tuntutan itu. Chaosu telah menyerahkan semua tugas kepadanya selama mereka melakukan perjalanan, dan dia juga yang mengumpulkan ranting-ranting untuk api unggun. Meskipun kekuatan Li Xiang lebih rendah dari Chaosu dan Meng Yiheng, dia tetap salah satu murid terbaik di divisi magus. Di divisinya, siapa yang berani bersikap tidak sopan kepadanya. Ia menyukai gagasan untuk berkolaborasi dengan anggota tim yang kuat, dan karenanya ia menerima undangan Chaosu untuk bergabung dengan timnya. Namun, ia tidak ada di sana untuk menjadi pengasuh bagi tim tersebut. Terlebih lagi, Chaosu dan Meng Yiheng tidak berdaya saat itu, jadi apa hak mereka untuk memerintahnya? Jadi, Li Xiang berkata dengan sedih, jangan bercanda lagi. Kekuatanku sudah tidak sekuat dulu lagi, dan aku sudah lelah karena perjalanan seharian. Bab 132, Marmut 2. Apa maksudmu? Chaosu tidak menyangka Li Xiang akan menolak perintahnya. Selain Qian Sani yang cantik, mereka semua adalah murid terbaik di divisi masing-masing. Meskipun Li Xiang juga cukup cakap, Chaosu tidak akan pernah puas menjadi murid terbaik kedua di divisi jika jenius nomor 1 divisi magus tidak terlalu sulit didekati. Chaosu mengira bahwa dirinya telah memberikan muka pada Li Xiang saat ia mengizinkannya bertugas pada tim. Mengapa kalian tidak memiliki semangat tim? Karena kita sekarang sedang dalam ujian, kita tidak dapat menjamin bahwa tim lain tidak akan menyerang kita. Apakah kalian ingin semua orang yang tidak berguna itu memanfaatkan situasi ini dan mencuri semua barang kita saat kita tidur? Meng Yiheng mengerutkan kening sambil memarahi Li Xiang. Dia dan Chaosu memiliki pemikiran yang sama. Mereka mengira bahwa mereka kuat,
dan mereka hanya membawa Qiansani bersama mereka karena penampilannya yang cantik. Mereka percaya bahwa Li Xiang adalah beban bagi mereka, dan dengan demikian, dia harus bertanggung jawab atas semua tugas sepele dalam kelompok tersebut. Mengapa aku menginginkan itu? Namun, aku tidak seharusnya menanggung beban jaga malam sendirian. Aku juga telah meminum ramuan penekan. Li Xiang merasa tercekik dengan permainan menyalahkan mereka. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga-jaga malam, namun, Cao Su dan Meng Yiheng bermaksud agar dia melakukan itu sendirian. Kau memang meminumnya, tetapi kekuatanmu tidak sekuat kami. Bahkan jika kau meminum ramuan penekan, efeknya tidak akan separah kami. Cao Su mengerutkan kening. Ia terbiasa dengan orang-orang yang menuruti perintahnya, karena itu adalah norma di divisi pendekar pedang. Ia cukup tidak puas dengan Li Xiang, yang mencoba menyingkirkan tugas itu. Li Xiang diam-diam menggertakkan giginya. Meskipun dia bukan murid terbaik di divisi Magus, tetapi itu karena divisi mereka 2 kali lebih besar dari divisi lainnya. Selain itu, ada Qixia, si jenius gila, di puncak rantai. Jika dia berada di divisi lain, kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi akan memungkinkannya untuk ditempatkan di antara 3 posisi teratas. Akan tetapi, cara Cao Su dan Meng Yiheng berbicara kepadanya membuatnya tampak seolah-olah dia hanyalah sampah. Bagaimanapun, aku tidak akan setuju. Jika kau ingin kami berjaga, maka kami harus melakukannya secara bergiliran. Dia sudah muak dengan rekan setimnya yang sombong. Sikap keras kepala Li Xiang membuat Cao Su dan Meng Yiheng sangat tidak senang. Bahkan Sang Guan Xiao yang pendiam pun mengernyitkan alisnya. Dengan bulan yang terang tergantung tinggi di atas, mereka mulai merasa mengantuk saat duduk di dekat api unggun yang hangat, tetapi tidak seorang pun berani tertidur dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, ujian pembagian kelas sangat penting bagi mereka, dan mereka tidak ingin ada yang memanfaatkan mereka saat mereka tidur. Kalian belum selesai berdiskusi. Sebagai satu-satunya perempuan di tim mereka, dialah yang paling banyak mendapat perhatian dan kepedulian dari rekan-rekannya. Saat itu, dia sangat mengantuk tetapi tidak punya pilihan selain menemani keempat orang keras kepala itu saat mereka melanjutkan pertikaian yang tidak berarti di antara mereka. Qiansani adalah Dewi tim, dan karena dia telah berbicara, yang lainnya merasa agak malu. Meski begitu, Li Xiang tetap bertekad, dan hal itu membuat Cao Su dan Meng Yiheng marah sampai-sampai mereka hampir ingin menahannya dan menghajarnya habis-habisan. Sang Guan Xiao tidak bisa lagi mentolerir situasi ini dan berkata, berhentilah berkelahi. Aku punya beberapa ramuan kuak mire, dan aku akan menggunakannya di pintu masuk saat kita tidur di gua. Bahkan jika seseorang ingin melancarkan serangan diam-diam, mereka akan terjebak. Bab 133, Marmut 3. Seperti yang diharapkan, kita masih harus bergantung pada saudara Sang Guan selama masa-masa kritis. Cao Su terkekeh. Namun, dia juga kecewa karena Sang Guan Xiao memiliki kesempatan untuk merebut pusat perhatian sekali lagi. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang mau berjaga karena hari itu adalah hari yang panjang bagi mereka, dan mereka kelelahan. Sang Guan Xiao meliriknya sekilas dan mengeluarkan 5 botol ramuan kuak mire dari cincin luar angkasanya. Sebenarnya, dia ragu untuk melepaskan botol-botol ramuan itu. Jika bukan karena dia pamer di depan Qiansani, dia tidak akan pernah menawarkan ramuan-ramuan berharganya untuk digunakan. Namun, aku harus menjelaskannya dengan jelas. Aku hanya membawa 5 botol ramuan kuak mire, jadi aku hanya bisa menangani ini untuk 1 malam. Mulai besok dan seterusnya, kita harus bergantung pada kalian bertiga. Jangan khawatir, kita akan memikirkan sesuatu besok. Aku akan menyebarkan ramuan ini di pintu masuk gua dan meninggalkan jalan rahasia yang aman. Jika kau ingin pergi di malam hari, ingatlah untuk melewati jalan itu. Sang Guan Xiao berbicara dengan agak arogan. Dia pikir menyegarkan melihat pendekar pedang dan pemanah peringkat atas bersikap lemah lembut di depannya. Ketika mereka pertama kali membentuk kelompok, mereka berdua bersikap agak arogan. Sang Guan Xiao memasang perangkap dan meninggalkan jalan setapak yang aman yang hanya cukup untuk dilalui 1 kaki. Tidak seorang pun akan menemukan jalan setapak itu jika mereka tidak melihat Sang Guan Xiao saat ia memasang perangkap. Ketika semuanya telah tersusun rapi, kelima orang yang sedang dibebani pikiran itu akhirnya tertidur pulas. Namun, tidak ada satupun anggota kelompok yang menyadari 2 siluet kecil yang diam-diam mengikuti di belakang mereka saat malam tiba.
Shen Yanxiao bersandar di pohon sambil memandang malas ke arah pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Burung vermilion itu menjuntaikan sepasang kakinya yang putih pucat saat bertengger di dahan pohon. Ia mengedipkan mata merahnya saat melihat senyum palsu Shen Yanxiao. Hei, kau sudah mengikuti mereka selama setengah hari. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Burung vermilion merasa sulit memahami tindakan tuannya yang baru. Shen Yanxiao mengangkat sebelah alisnya dan menatap bulan terang di langit. Aku sedang berpikir apakah aku harus bermain-main. Bermain, burung vermilion tidak mengerti. Tidak ada tantangan dalam mencuri lencana dari para idiot ini. Sebagai dewi pencuri dengan tujuan dan aspirasi, Shen Yanxiao tidak tahan melihat beberapa idiot yang tidak berdaya itu. Satu-satunya perangkap yang berguna telah selesai tepat di depannya, dan jalur keselamatan praktis adalah pintu yang terbuka lebar. Baginya, mencuri lencana mereka semudah mengambil sesuatu dari rumahnya sendiri. Burung vermilion menyadari bahwa ketertarikan tuannya yang baru sangat aneh. Itu adalah sesuatu yang bisa ia lakukan dengan cepat, tetapi ia merasa kesal karena prosesnya tidak menjadi tantangan baginya. Mungkin dia sakit dan butuh obat. Mengapa aku tidak mencoba konstruksi ilusi? Shen Yanxiao tiba-tiba mendapat inspirasi. Sebelum ujian, dia telah mempelajari dua kutukan kombinasi baru, dan salah satunya dapat menyebabkan pihak lain berhalusinasi. Dia bahkan dapat mengendalikan orang tersebut sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan instruksinya untuk waktu yang singkat berdasarkan ilusi yang dia buat. Semenjak Shen Yanxiao mulai mempelajari keahlian seorang penyihir, dia belum pernah mendapat kesempatan untuk bereksperimen pada siapapun. Dia hanya mendengar informasi yang terpotong-potong dari Tang Nazi bahwa beberapa kutukan tunggal dapat menyebabkan beberapa efek menyimpang. Namun, dia tidak menyadari dampak dari kutukan gabungan itu. Pengaruh kutukan yang terbentuk dari 4 kutukan tunggal tidak mungkin seburuk itu, bukan? Lebih jauh lagi, bahkan jika kutukan ilusion konstrak gagal, dia masih bisa memperoleh lencana-lencana itu dengan keahliannya. Karena dia tidak akan memiliki masalah dalam memperoleh lencana-lencana itu, mengapa tidak menggunakannya sebagai percobaan untuk keahlian barunya? Bab 134, Marmut 4. Shen Yanxiao memutuskan untuk bertindak. Ia melompat turun dari dahan pohon dan sosok mungilnya dengan anggun berjalan menuju gua tempat Cao Su dan timnya berada. Burung vermilion tidak mengikutinya. Ia hanya bergantung terbalik di dahan pohon sambil melihat kegembiraan Shen Yanxiao. Cao Su tertidur lelap sebelum ia terbangun karena keinginan untuk buang air kecil. Ia berdiri dengan lesu dan melihat ke arah pintu masuk yang kosong lalu ke arah rekan-rekannya yang sedang tidur. Ia kemudian diam-diam meninggalkan gua dan berjalan menuju pohon besar untuk menjawab panggilan alam. Setelah selesai, ia menarik celananya ke atas dan bersiap untuk berjalan kembali ke gua. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Dia menoleh dengan tajam, dan dalam sekejap, matanya kabur saat dia menatap ke kejauhan. Dia sama sekali mengabaikan Shen Yanxiao yang ada di depannya. Sosok mungil berdiri di bawah sinar rembulan, dan wajahnya yang polos memperlihatkan senyum licik yang menakjubkan. Shen Yanxiao melantunkan kutukan, dan ke-10 jarinya seperti kaki penari yang dengan cepat menyilang di antara jari-jarinya. Dia berhasil menyelesaikan 17 gerakan tangan hanya dalam 10 detik dengan sempurna. Jika ada penyihir yang ada di benua cemerlang yang melihat kecepatan Shen Yanxiao dalam mengucapkan kutukan, mereka tidak akan pernah percaya bahwa gadis kecil itu hanyalah seorang amatir. Seorang amatir yang baru mempelajari kutukan selama sebulan. 4 kutukan tunggal dan 17 gerakan tangan diselesaikan dengan sempurna dalam rentang waktu 10 detik tanpa cacat apapun. Shen Yanxiao telah berhasil menanamkan kutukan konstruksi ilusi dalam pikiran Cao Su. Ilusion konstrak menakutkan karena dapat menciptakan lingkungan yang sangat besar dan terperinci bagi korban dalam waktu singkat. Terlepas dari ingatan awal korban, mereka akan menganggap ilusi sebagai kenyataan begitu mereka terkena ilusion konstrak. Pengguna mantra juga dapat mengubah kesan korban terhadap mereka sesuai keinginannya, dan itu akan berlangsung hingga kutukan berakhir. Setelah itu, korban tidak akan memiliki sedikit pun ingatan tentang ilusion konstrak. Tugas yang diberikan Shen Yanxiao kepada Cao Su adalah tugas yang menarik. Ia harus menyelinap kembali ke dalam gua sekaligus, lalu mengambil semua lencana rekan satu timnya dan menyerahkannya kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak membayangkannya secara pasti, hanya bahwa ia adalah seseorang yang akan mengumpulkan lencana. Itulah pertama kalinya Shen Yanxiao menggunakan kutukan pada manusia.
Dia bahkan belum pernah bereksperimen menggunakan kutukan tunggal pada orang lain. Bahkan jika gerakan tangan ilusion konstruk dieksekusi dengan sempurna, dia tidak yakin kutukan itu akan berhasil. Bagaimanapun, persyaratan untuk kutukan kombinasi sangat ketat. Jika ada sedikit saja penyimpangan pada salah satu gerakan tangan, itu dapat menyebabkan seluruh kutukan hancur. Setelah dia menyelesaikan gerakan tangan terakhir, dia dengan gugup menyipitkan matanya dan menatap jawaban Cao Su. Cao Su mengedipkan matanya dan akhirnya menatap Shen Yanxiao yang menahan napas dan memusatkan perhatiannya padanya. Pandangannya yang kabur menjadi jelas, dan pada saat itu, Shen Yanxiao berpikir bahwa kutukannya telah gagal dan Cao Su telah mengetahui tindakannya. Namun, setelah tatapan Cao Su pulih, dia tidak menunjukkan reaksi aneh apapun. Dia hanya menatap Shen Yanxiao sebelum menuju ke gua. Ketika dia berjalan kembali, dia tidak memperlihatkan tindakan aneh apapun dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam sambil menatap punggung Cao Su, dan dia merasa terkejut dan senang. Dia berhasil melakukan kutukan itu. Bab 135, Marmut 5. Saat kembali ke gua, Cao Su bersikap seolah semuanya normal. Namun, ia tidak langsung kembali ke tempat asalnya. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mendekati Li Xiang, yang tertidur di tepi tempat penyimpanan. Ia diam-diam merendahkan tubuhnya dan kemudian mengulurkan tangannya ke arah lencana di dada Li Xiang. Shen Yanxiao, yang berdiri di sudut gelap yang tersembunyi, merasakan dorongan untuk menutupi wajahnya saat dia melihat tindakan Cao Su. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Sebagai dewi pencuri dengan teknik yang hebat, dia mengira gerakan Cao Su sangat kikuk sehingga tidak tahan melihatnya. Tanpa berpikir dua kali, dia tahu bahwa keterampilan mencurinya yang tidak kompeten akan membangunkan Li Xiang hanya dalam hitungan menit. Tidak diragukan lagi bahwa rekan satu timnya akan mengetahui tindakan Cao Su. Sialan, bagaimana mungkin dia lupa? Meskipun ilusion konstruk dapat mengendalikan pikiran, ia tidak dapat meniru keterampilan penggunanya. Cao Su adalah seorang pendekar pedang yang ahli dalam serangan yang berani dan menentukan. Memintanya melakukan sesuatu yang membutuhkan keterampilan siluman tingkat tinggi sama seperti meminta seorang tukang daging untuk menyulam. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika teknik Cao Su kikuk dan dia tidak bisa lagi menggunakannya untuk mendapatkan 5 lencana itu, setidaknya dia memastikan bahwa ilusion konstruk yang telah dipelajarinya dapat digunakan. Paling-paling, dia bisa mencuri dari mereka lagi setelah mereka tertidur. Bagaimanapun, itu adalah hal yang mudah baginya untuk dilakukan. Li Xiang yang sedang mengantuk tiba-tiba merasakan suatu kekuatan menarik dadanya, dan dia pun segera terbangun. Detik berikutnya, wajah besar Cao Su telah memenuhi seluruh pandangannya. Cao Su, apa yang kau lakukan? Li Xiang langsung berteriak kaget dan memukul tangan Cao Su yang memegang lencananya. Teriakan Li Xiang langsung membangunkan seluruh anggota tim. Meng Yiheng dan Sangguan Xiao segera berbalik dan duduk, sementara Qian Sani mengusap matanya yang berkaca-kaca dan menatap mereka berdua. Apa yang terjadi? Meng Yiheng bisa merasakan sakit kepala saat melihat dua orang di depannya. Dia baru saja tertidur dengan susah payah, lalu mereka bertengkar lagi. Li Xiang segera menutupi lencana di dadanya dan menunjuk Cao Su sambil berteriak, Cao Su ingin mengambil lencanaku. Apa? Ucapan Li Xiang mengejutkan Meng Yiheng dan Sangguan Xiao, dan mereka langsung menoleh ke arah Cao Su yang sedang cemberut. Apa yang terjadi? Mereka masih bisa memahami situasi jika seseorang dari tim lain datang untuk merebut lencana Li Xiang. Namun, Cao Su adalah bagian dari tim mereka, dan peraturan dalam ujian tersebut menyebutkan bahwa rekan satu tim tidak akan mendapatkan poin jika mereka mengambil lencana satu sama lain. Jadi, Cao Su tidak punya alasan untuk mengambil lencana Li Xiang. Apakah pertarungan mereka sebelumnya ada hubungannya dengan hal ini? Apakah Cao Su merencanakan tindakan balas dendam terhadap Li Xiang sehingga ia mencoba mengambil lencana Li Xiang? Kelompok mereka masih bingung bahkan setelah berpikir panjang. Shen Yanxiao menghela nafas. Dia sudah menduga kejadian itu akan terjadi. Akan tetapi, dia tidak pernah menduga kejadian tak terduga akan terjadi sedetik kemudian. Cao Su mengernyitkan alisnya dan menatap rekan-rekannya. Ia lalu mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, kenapa kalian berteriak? Kau pikir kau seorang pria, tapi isi perutmu mirip dengan wanita. Siapa yang peduli dengan lencanamu?
Aku hanya khawatir dengan jebakan-jebakan itu dan ingin menyimpan lencana itu bersamaku saat aku berjaga malam ini. Apa, kau ingin berjaga malam ini? Li Xiang tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Cao Su yang sombong dan angkuh ingin berjaga.